Tiga orang cedera tuh Beckham, Julio, sama Marco udah mulai membaik, dan waktu kemarin Beckham udah mulai latihan sama skuad Persib Bandung. Dan untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kembali lagi di channel saya. Kali ini saya mau bahas soal intensnya latihan Persib Bandung sebelum melawan Ratchaburi FC di leg kedua hari Rabu nanti ya. Oke, waktu pas kemarin sampai Bandung, istirahat beberapa jam gitu ya, sehari lah, terus langsung mulai latihan kembali. Dan alhamdulillah yang kemarin 3 orang cedera tuh Beckham, Julio, sama Marco udah mulai membaik, dan waktu kemarin Beckham udah mulai latihan sama skuad Persib Bandung. Dan untuk Julio juga udah mulai latihan walaupun berpisah bersama Marco. Nah, kenapa kemarin kalah ya? Mungkin emang kecapean juga iya, karena faktor cuaca atau yang lainnya gitu ya. Dan pas latihan kemarin sepertinya Bojan Hodak memberikan versi latihan yang berlebih ya, yang supaya pemain Persib ini bisa fight, bisa fit kembali, bisa fokus kembali dalam menjalani latihan agar bisa nanti mendapatkan hasil yang memuaskan pas nanti di leg kedua melawan Ratchaburi FC. Walaupun sangat berat ya teman-teman, kita kalah 3-0 dari Ratchaburi FC, tapi nggak ada yang mustahil. Namanya bola itu bundar teman-teman. Di 90 menit ini insya Allah kalau misalkan Persib tidak kemasukan satu kali pun, insya Allah Persib bisa menang dan bisa lolos ke 8 besar asalkan bisa menang lebih dari 3-0 teman-teman. Nah, mulai hari ini ternyata Bojan meminta ke manajemen untuk latihan tidak terbuka ya. Bojan meminta latihan secara tertutup, dan mungkin supaya media-media atau pihak media Ratchaburi juga tidak mengetahui taktik dan strategi yang Bojan Hodak berikan kepada pemain Persib Bandung selama latihan sebelum nanti hari Rabu lawan Ratchaburi FC di leg kedua teman-teman. Nah, kemarin sih alhamdulillah ya, latihannya lancar, latihannya baik walaupun agak berat juga gitu bagi pemain. Sampai ada beberapa pemain mungkin mentalnya kena karena kemarin kalah 3-0 secara menyakitkan gitu ya bagi para pemain dan bagi bobotoh juga gitu. Jadi mungkin kalau untuk para pemain mungkin banyak kayak intimidasi atau gimana gitu ya ke pemain, sehingga ada beberapa pemain yang mentalnya agak kena gitu teman-teman. Jadi untuk kita para bobotoh nih ya, yang benar-benar mencintai Persib Bandung, mau Bandung kalah ataupun gimana, jangan sampai kita membuli, meledek, menghina, mencaci maki Persib Bandung gitu ya teman-teman. Seharusnya kita nggak membela Persib Bandung saat Persib Bandung itu menang atau juara baru kita seneng gitu ya. Tapi saat Persib Bandung jatuh, yang bobotoh yang mungkin cuma sekedar suka doang menjatuhkan Persib Bandung, meledek Persib Bandung, inilah itulah. Kalau emang bobotoh sejati, mau kalah mau menang, kita harus dukung, kita harus sportif gitu ya, membela Persib Bandung sebagai penonton gitu. Namanya kita menyukai Persib Bandung, tidak menyukai
kita harus menyukai, mau dia lagi jatuh atau lagi di atas, kita harus sama-sama menyukai gitu ya. Jangan sampai Persib Bandung lagi di atas kita menyukai, giliran Persib Bandung jatuh kita meninggalkannya ataupun meledeknya lah, atau mengucilkan para pemain lah, pemainnya gini lah itulah gitu ya. Itu sebenarnya gak baik teman-teman. Buat bobotoh yang menonton video saya, tolong ya, namanya kita mendukung tim kesayangan kita itu harus dengan hati. Dimanapun Persib Bandung, mau dia kalah mau menang, kita harus tetap dukung. Jangan sampai kita meledek atau menghina para pemain ataupun mencibir para pemain agar harus kayak gini, harus kayak gini, harus kayak gitu ya. Jadi untuk kedepannya dimohon buat bobotoh lebih dewasa untuk supaya terus mendukung Persib Bandung, terus bisa ada di belakang Persib Bandung. Jadi kita bisa mendorong ke para pemain Persib Bandung supaya makin bangkit, bersemangat dalam membela Persib Bandung dan membawa nama Indonesia gitu di kancah Asia dengan membela Persib Bandung gitu untuk para pemainnya. Nah, untuk formasi yang akan dipakai mungkin masih tetap sama 4-2-3-1, tapi mungkin untuk para pemain yang bakal dipakai untuk nanti di GBLA untuk di putaran kedua mungkin bakal banyak perubahan ya. Entah itu Levin Kurzawa bakal dipasang dari awal, Sergio Casel bakal dipasang dari awal atau gimana ya. Soalnya nunggu kepastian Julio Cesar, Klopp dan Beckham sembuh dari cedera gitu ya. Nah, kalau misalkan Beckham bisa dipainin, Klopp bisa dipainin, Julio Cesar bisa dipainin, insya Allah kekuatan kan udah kembali full nih, nggak bolong lagi. Dan mudah-mudahan strategi yang Bojan Hodak nanti berikan kepada para pemain bisa dipahami, bisa dilakukan, bisa dijadiin motivasi supaya bisa menang lawan Ratchaburi FC di kandang kita sendiri gitu di GBLA. Nah, karena di leg kedua ini ya pas malam terawih ya, jadi kalau bisa sih pengennya gitu ya, pertandingan Persib itu diundur ataupun ditarik gitu jadi sore atau gimana, jadi biar nggak keganggu untuk terawih gitu. Jadi tapi ya karena jadwalnya udah jam 19.15 gitu ya live untuk pertandingannya, jadi kita untuk yang bobotoh yang beragama Islam kita terawih aja dulu gitu, baru setelah terawih baru kita nonton Persib Bandung. Gak apa-apa misalkan ketinggalan satu babak untuk menonton pertandingan Persib Bandung, gak apa-apa. Yang penting kita ibadah dulu, kita ngedoain bahwa supaya Persib Bandung itu bisa menang lawan Ratchaburi FC di leg kedua nanti gitu ya. Oke, untuk proses latihan emang sih Bojan Hodak meminta pemainnya untuk lebih keras lagi latihannya, karena ada beberapa momen yang kemarin saya lihat di video Persib Bandung saat latihan, Bojan memberikan arahan-arahan dan perintah latihan yang lebih keras lagi kepada para skuad Persib Bandung ini supaya nanti hasilnya tidak mengecewakan lagi. Karena emang kemarin mungkin ada kesalahan teknis atau apa gitu ya, bisa kalah dari Ratchaburi FC, tapi mungkin itu menjadi pelajaran yang sangat besar untuk Bojan Hodak teman-teman. Jadi mungkin Bojan Hodak udah belajar dari kesalahannya kemarin waktu lawan Ratchaburi FC kalah 3-0, dan mungkin sekarang bakal ada perubahan besar-besaran supaya Persib Bandung ini bisa menang di kandang sendiri dan bisa membalikan keadaan yang tadinya kita kalah 3-0 di kandang. Ratchaburi FC bisa menang di kandang kita sendiri dengan hasil yang memuaskan gitu. Mudah-mudahan di awal terawih kita ini untuk umat Islam bisa membawa keberkahan untuk Persib Bandung bisa lolos ke 8 besar gitu ya. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian ya ulasan dari saya soal
informasi latihan, informasi strategi Persib Bandung untuk strategi pemain, untuk formasi, dan untuk bobotoh yang bijak. Jangan meledek para pemain, jangan mengguli para pemain, jangan menghujat para pemain. Ayo kita dukung bareng-bareng dengan cara nonton di stadion ataupun nonton di TV gitu ya. Jangan sampai kita menjatuhkan tim kebanggaan kita sendiri gitu ya. Oke, mungkin jangan lupa di subscribe, share, like, dan komen ya video saya. Jangan lupa tontonin juga video saya yang lain. Tunggu video saya yang lain ya, yang belum saya upload. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.